Pernah kepikiran nggak, kenapa ada hewan yang baru sekali nyerang manusia, langsung diburu sampai mati? Seolah-olah satu kejadian cukup buat menghapus seluruh hidupnya. Di alam liar, nggak ada istilah salah atau benar. Yang ada cuma berhasil atau gagal. Seekor harimau nggak pernah diajarin kalau manusia itu bukan mangsa. Dia cuma hidup dengan satu aturan sederhana. Yang bisa ditangkap adalah makanan. Dan ketika suatu hari, dia mencoba sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya, lalu berhasil, itu bukan sekedar kejadian. Itu jadi referensi. Di hutan, mangsa itu nggak mudah. Rusa punya refleks cepat, babi hutan bisa melukai balik. Semua punya insting untuk kabur atau melawan. Setiap perburuan itu butuh energi, resiko, dan sering berakhir gagal. Sekarang bayangin, di tengah semua itu, muncul makhluk baru. Berjalan pelan, kadang sendirian, kadang nggak peka arah angin. Kadang terlalu fokus pada hal lain, sampai lupa melihat sekitar. Manusia, bukan karena lemah, tapi karena nggak bermain di aturan yang sama. Dari balik semak, seekor predator nggak lihat manusianya. Dia lihat pola, gerakan lambat, jarak terbuka, kurang waspada. Dan di dunia dia, itu adalah definisi dari peluang. Ketika satu serangan berhasil, bukan cuma perut yang kenyang, ada sesuatu yang tersimpan. Cara baru untuk bertahan hidup. Karena dibanding ngejar rusa yang bisa kabur jauh, atau lawan babi yang bisa melukai, manusia dalam kondisi tertentu lebih mudah, lebih sedikit energi, lebih kecil resiko, dan alam selalu milih yang paling efisien. Tapi ada satu bagian yang sering kita lupa. Perubahan itu nggak muncul dari ruang kosong. Hutan ditebang, jalur berpindah jadi terputus, mangsa alami makin sedikit, dan predator dipaksa adaptasi. Dipaksa cari cara lain buat bertahan hidup. Ketika rusa makin jarang, ketika babi makin sulit ditemukan, yang tersisa adalah apa yang paling sering lewat. Manusia datang dengan jalan setapak baru, bawa bau makanan, membuka ruang yang dulu sunyi. Tanpa sadar, kita nggak cuma masuk ke habitat mereka, kita juga ngubah isi menu mereka. Jadi ketika kita bilang, hewan ini berubah jadi pemangsa manusia, sebenarnya ceritanya lebih panjang dari itu. Karena yang benar-benar berubah bukan cuma mereka, tapi kita yang ngubah hutan jadi lebih sempit. Kita yang buat mangsa mereka menghilang. Kita yang muncul lebih sering di jalur yang sama setiap hari. Dan pada akhirnya, kita juga yang jadi pilihan paling masuk akal sebagai menunya. Lalu ketika itu terjadi, ketika satu predator udah belajar bahwa manusia bisa dimakan, keputusan yang diambil manusia selalu sama. Diburu, dihilangkan, diselesaikan. Bukan karena benci, tapi karena takut. Itu akan terjadi lagi, dan kemungkinan itu memang ada. Karena di alam, pelajaran yang berhasil akan diulang. Ini bukan soal siapa yang jahat, bukan soal siapa yang salah. Ini soal dua dunia yang awalnya terpisah dipaksa bertemu tanpa aturan yang sama. Ironisnya, manusia adalah predator puncak. Dengan akal, dengan alat, dengan rencana. Kita bisa ngubah hutan, geser rantai makanan, bahkan tanpa sadar menentukan siapa makan siapa. Tapi semua itu cuma berlaku selama kita sadar. Karena di satu momen lengah, di satu langkah yang terlalu jauh, di satu detik yang terlalu tenang, manusia kembali jadi bagian dari rantai yang sama. Dan mungkin itu alasan kenapa seekor hewan yang baru sekali aja nyerang manusia langsung diburu sampai mati.